Sukses selalu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Kalau datang ke Pekanbaru, jangan lupa kontak-kontak. Ketemu insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, Sobat. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Nanti saya datang ke Pekanbaru, akan saya cari langsung Pak Sobat. Ya. Amin. Oke, saya Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita bisa sampai jam 10, Bang Hotman. Bisa, terserah Pak Ustadz. Aku mau tanya nih Pak Ustadz. Dengan krisis corona ini, ya, kita sadar bahwa hidup itu sangat singkat. Sementara kita sibuk terus mencari uang. Kadang-kadang banyak orang meninggal ya pada saat dia mencari uang, uangnya pun tidak dinikmati. Saya ini sudah lama pengen pensiun, tapi mental saya tidak siap. Karena apa? Setiap saya mau istirahat, ada perkara baru. Honornya 2 miliar. Ada perkara ini, honornya 3 miliar. Akhirnya nggak jadi pensiun. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, apa yang harus saya yakini agar orang itu rela meninggalkan duniawi dan benar-benar bahagia hidup menikmati dirinya? Kalau yang saya yakini, Bang Hotman, ya, bahwa pesan Nabi Muhammad, kalaupun kau punya 1 lembah dari emas, kau akan minta 1 lembah lagi, katanya. Jadi ada gunung, di bawahnya emas semua, itu kau akan minta 1 lagi sampai mulutmu disumbat tanah. Jadi nggak ada pernah puasnya, terus kurang. Macam orang haus minum air laut, kurang. Jadi sebenarnya kepuasan itu ada ketika kita memberi. Makanya ada buku The Miracle of Giving. Jadi ketika dia memberi, dan saya lihat itu ada pada Bang Hotman, ketika Abang memberi beras, memberi sembako, saya kira Abang sudah menikmati itu. Jadi ketika memberi itu diperbanyak, orang akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak semu. Karena ada kebahagiaan ketika kita dapat, dia kemudian kering. Tapi ketika orang menemukan kebahagiaan yang tidak semu itu, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi dia rasa. Tidak semua orang bisa menceritakan apa yang dia rasakan. Dan apa yang Abang rasakan pun belum tentu bisa Abang bahasakan. Karena bahasa terlalu miskin untuk menceritakan tentang rasa. Nah, saya jadi puitis pula jadinya depan Bang Hotman. Tapi itu Bang Hotman sudah punya semuanya. Lalu kemudian apakah Bang Hotman bahagia? Gimana jawabannya? Belum bahagia. Karena itu tadi, mau pensiun ragu-ragu, mau pensiun ragu-ragu. Begitu mulai kerja lagi, pusing lagi pemikiran, ikut lagi terjun kepada masalah, sehingga never ending story. Itulah yang saya tanya, bagaimana meng-cut off? Ya udah, that's enough. Tapi susah. Anak saya 3, semuanya pengacara muda. Saya perlu bimbing juga karena pengacara itu tanpa jam terbang, tanpa benar-benar bekerja nanganin kasus, susah menjadi ahli. Orang boleh bergelar profesor doktor, tapi belum tentu bisa bikin surat kuasa, belum tentu bikin surat gugatan. The only way adalah dengan jam terbang yang tinggi. Itulah yang makanya saya nggak bisa tinggalin. Tapi bahagianya ya semu. Abang pernah merasa sulit dalam hidup? Apa yang paling tersulit saat menjalani hidup? Saya kebetulan dari kecil bukan dari keluarga miskin, termasuk orang yang berada untuk ukuran kecamatan. Saya tidak pernah susah hidupnya dari segi keuangan. Saya bersepuluh bersaudara, 6 orang sarjana murni orang tua yang salah sekolahkan ke Unpar Parahyangan. Yang tersulit saya alami adalah ya hampir pernah mau bunuh diri waktu saya dari kantor pengacara internasional Andan Buyung oleh Profesor Subekti waktu itu yang menulis KUH Perdata. Saya diminta masuk ke Bank Indonesia, pindah ke Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia yang sekarang adalah satu angkatan sama saya. Tapi pada saat itu saya melihat saya tidak punya masa depan di sana, nggak bisa kaya Pak di sana. Itu antara lain yang saya lihat waktu itu. Kedua, saya sarjana hukum, disuruh belajar hitung dagang, disuruh belajar neraca, memang namanya bank kan. Disitulah saya menjadi pesimis, karena terus-terusan stres hari demi hari, akhirnya hampir waktu itu minum baygon. Tapi
saat saya mau minum baygon, tiba-tiba saya mendengar tukang beca di depan rumah yang sedang bermain gaplek bisa ketawa-ketawa. Di situ saya sadar, tukang beca bisa ketawa-ketawa, sedangkan saya pegawai Bank Indonesia sarjana hukum tidak mau bunuh diri. Sejak itulah tekad bahwa I have to do it. Saya harus pilih pekerjaan yang saya suka, and I will do it the maximum way, dan berhasil. Di tengah keberhasilan Abang melewati masa-masa sulit segala macam, apa yang belum tercapai? Yang belum sebenarnya, pertama, saya tidak pernah tertarik jadi pegawai negeri, tidak pernah tertarik jadi DPR, tidak pernah tertarik jadi menteri. Jadi sebenarnya saya sudah hampir tercapai semuanya. Sekarang yang belum tercapai adalah bagaimana 3 anak saya jadi pengacara benar-benar berkualitas. Yang kedua, agar saya bisa pindah ke Bali dengan tenang. Bisa tiap jalan pagi, melihat berbagai pemandangan, wanita cantik sambil olahraga. Ya, kayak begitulah, mau hidup tenang di Bali. Hanya itu tujuan saya terakhir. Tidak mau jadi pejabat dan tidak tertarik. Mau menikmati hidup. Benar, menikmati akhir hidup. Hidup tidak bisa ditambah, Bang Hotman, tapi kita bisa membuat hidup lebih berkualitas. Ya. Keyakinan saya mengatakan hidup sudah ditetapkan Tuhan, sehingga ketika dia datang kita tidak perlu takut dan kecewa, karena kematian itu pasti datang. Ketakutan tidak memperlambat kematian, keberanian tidak mempercepat kematian. Tapi kita bisa membuat sisa hidup ini berkualitas. Mudah-mudahan sisa hidup Bang Hotman dan kita semua berkualitas. Baik, bermanfaat buat orang banyak. Di antara 2 orang ini, Opung Binahar Hutapea dan Rusmina Tio Binur Simanjuntak, siapa yang paling berpengaruh dalam hidup Abang? Wah, data saya dapat benar ya, sampai nama bapak saya tahu ya. Oke. Yang paling berpengaruh adalah dua-duanya IQ tinggi, saya tahu itu. Tapi yang paling berpengaruh dalam hidup saya adalah ibu saya. Ibu saya itu, waktu saya kecil, kami 10 orang bersaudara, dia bisa beli ikan mujahir 1 ember tiap minggu ke pasar. Ikan mujahir itu disup tiap hari dan dikasih ke anaknya, dan selalu dengan pesan, agar kau pintar di sekolah. Dia percaya, walaupun dia orang kampung, dia percaya bahwa makanan turut membantu IQ. Dia bisa sogok saya agar makan daun pepaya, makan telur. Jadi benar-benar ibu saya adalah yang paling berkesan dalam hidup saya. Cuma pada saat ada satu hal yang paling saya sesalkan, yaitu sesudah saya sukses, saya sering keluar negeri ditemani oleh ibu saya untuk check up ke rumah sakit. Sementara dianya saya tidak pernah check up karena tidak pernah mengeluh. Namanya juga ibu dari kampung kan, spirit fight-nya kuat. Ya. Padahal dia sudah menderita darah tinggi. Padahal darah tinggi kan sebenarnya gampang diobatin. Akhirnya apa? Tiba-tiba jatuh di kamar mandi, pecah pembuluh darah. Itulah penyesalan yang saya tidak bisa maafkan diriku. Dia bisa berjam-jam temanin saya di rumah sakit di Mount Hill di Australia untuk check up diriku di rumah sakit. Sementara dianya tidak pernah saya check up. Itu aja penyesalannya, Pak Ustadz. Ini sudah mendekati jam 10, Bang Hotman. Saya takut kalau lewat nanti dihitung per detik. Jadi Pak Ustadz, ada di ujung penghujung acara ini ada syair yang mau saya bacakan. Ya. Saya mau lantunkan tapi takut suara saya putus-putus. Jadi saya bacakan aja. Ya. Molo adung nasalah manang na urang bani haki. Saya anju mau. Mana tahu selama acara ini ada kata-kata tidak berkenan, cara menjawabnya tidak hormat, tidak sopan. Mudah-mudahan kita tidak tersinggung dan tidak merusak perasaan. Jawaban saya sama dengan bahasa Batak lagi, dang adong nasala. Dang adong nasala, dak pola perlu anjuan, karena tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dimaafkan gitu loh. Itu artinya itu. Terima kasih, Bang. Ada yang mau Bang Hotman klarifikasi, karena banyak sekali thumbnail yang ingin Abang klarifikasi pada momen ini. Silakan. Ya, sebenarnya sih banyak.
titipan pesan kepada saya, menanyakan inilah, tapi karena saya lihat berbau terkait dengan agama, saya tidak mau membahasnya di sini. Mungkin ada banyak pesan ke saya, tolong tanyakan kepada Ustadz atas ucapan-ucapannya masa lalu yang seolah-olah menyindir agama lain. Tapi kan Pak Ustadz tadi udah jawab. Ya itu aja klarifikasi. Ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Hotman. Salam untuk Ibu Agustian Marbun. Ya, salam, dengar kok. Sukses selalu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Kalau datang ke Pekanbaru, jangan lupa kontak-kontak. Ketemu insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, Sobat. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Nanti saya datang ke Pekanbaru, akan saya cari langsung Pak Sobat. Ya. Amin. Oke, saya Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam. Salam. Selamat malam, Pak Hotman. Salam.